Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, kawan-kawan sekalian, bertemu lagi dengan saya Anis Afawati. Kali ini kita akan berdiskusi tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan kepada topik utama kita, alangkah baiknya sekarang kita mendefinisikan terlebih dahulu apa itu bahasa. Apa itu bahasa? Saya mengambil dua definisi dari tokoh yang berbeda, yaitu dari Ferdinand de Saussure dan Goris Graf. Ferdinand de Saussure adalah salah satu tokoh ahli bahasa dari Swiss yang memperkenalkan kajian linguistik. Beliau menyatakan bahwa bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok yang lain. Artinya, ketika kita menggunakan suatu bahasa, kita akan mudah dikenali karena setiap daerah, setiap negara pasti mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Kemudian, Goris Graf, beliau adalah salah seorang legendaris dari dunia ilmu bahasa dan tata bahasa Indonesia. Goris Graf menyatakan bahwa bahasa adalah alat untuk berkomunikasi satu sama lain dan berupa simbol bunyi yang berasalkan dari alat ucap yang dimiliki manusia. Jadi, ketika ada yang berkomunikasi tapi tidak berasal dari alat ucap manusia, tidak disebut dengan bahasa oleh Goris Graf. Nah, dari dua pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dan juga dapat digunakan sebagai identitas diri. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu bahasa? Sekarang saatnya kita membahas khusus tentang bahasa Indonesia. Akan tetapi, sebelum kita berbicara tentang hal-hal teknis, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah yang baik dan benar, mari kita pelajari terlebih dahulu. Kita cari tahu dulu asal mula bahasa Indonesia itu sebenarnya dari mana. Kemudian, bagaimana pula metamorfosanya sehingga bisa menjadi bahasa Indonesia yang kini kita gunakan. Sebenarnya mengapa kita perlu mempelajari sejarah bahasa Indonesia terlebih dahulu? Sejarah itu sangat penting karena akan sangat mempengaruhi perspektif kita terhadap sesuatu. Jadi, ketika kita tahu latar belakangnya, kita tahu asal-usulnya, kita tahu bagaimana memperjuangkannya, dan bagaimana dia mengalami perubahan, maka kita akan lebih memiliki apresiasi dan sikap yang positif. Dalam hal ini yaitu terhadap bahasa Indonesia. Baik teman-teman sekalian, hal pertama yang harus kita pelajari untuk mempelajari bahasa Indonesia adalah latar sosial perjuangannya. Kita ketahui bahwa pada masa itu bangsa kita sedang berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ada momen-momen yang sangat penting, misalnya pada tahun 1928, yaitu pada saat Sumpah Pemuda. Saat itu para tokoh kita mengikrarkan bahwa putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, mengapa pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan hal tersebut? Mereka, para tokoh Sumpah Pemuda kita, adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang sangat cerdas. Mereka tahu bahwa bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam menyatukan sebuah bangsa untuk merdeka.
Hal ini juga akan memiliki dua implikasi, baik secara praktis maupun politis. Nah, apa itu implikasinya? Secara praktis, ketika kita sudah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, orang-orang dari berbagai latar belakang suku dan budaya akan memiliki bahasa yang sama, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar. Nah, kelancaran dalam berkomunikasi artinya akan memudahkan dalam bertukar informasi. Hal tersebut tentunya akan sangat menunjang cita-cita bangsa untuk mencapai kemerdekaan pada waktu itu. Kemudian, bagaimana dengan implikasi politisnya? Orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung mempunyai identitas yang sama, dan mereka pasti berada pada komunitas yang sama. Nah, perasaan kesamaan itu sangat perlu dimiliki oleh bangsa yang ingin merdeka. Agar apa? Agar rasa kebangsaannya terasa lebih besar dan semakin kuat. Kapan bahasa Indonesia itu lahir? Jawabannya ada dua. Yang pertama, secara sosiologis, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang pada saat itu juga merupakan Hari Sumpah Pemuda. Dan salah satu ikrar Sumpah Pemuda tepatnya pada butir ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bukan menjunjung tinggi bahasa yang satu. Kenapa? Karena bahasa yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Jadi tidak hanya satu, makanya di sana diikrarkan menjadi bahasa persatuan, bukan bahasa yang satu. Nah, kemudian secara yuridis atau secara hukum, bahasa Indonesia diresmikan pada saat sehari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional negara Republik Indonesia dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, setelah tahu kapan lahirnya bahasa Indonesia, tentu sekarang kita bertanya-tanya, sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari mana? Berasal dari bahasa apa? Berasal dari bahasa Jawa kah? Sunda kah? Minang atau bahasa yang lain? Ternyata bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Tepatnya adalah bahasa Melayu Riau. Pemilihan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa Indonesia sudah dengan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Hindia Belanda adalah sebutan untuk Indonesia pada saat itu. Nah, sebelumnya pemerintahan Hindia Belanda sudah menilai bahwa bahasa Melayu Riau paling murni pelafalannya, serta paling baik tata bahasa dan ejaannya, sehingga diwajibkan menjadi bahasa pengantar pendidikan pribumi di seluruh kawasan pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Lalu, mengapa bahasa Melayu yang dipilih? Mengapa tidak bahasa yang lain? Nah, untuk ini, ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia. Lingua franca adalah bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Jadi pada masa itu, orang-orang dari berbagai suku menggunakan bahasa Melayu. Karena kalau mereka menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, maka akan kacau. Contohnya,
Cokot dalam bahasa Jawa artinya gigit, sedangkan dalam bahasa Sunda adalah ambil. Gedang dalam bahasa Jawa artinya pisang, sedangkan dalam bahasa Sunda artinya pepaya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kacau balaunya komunikasi di Indonesia pada saat itu jika pada waktu itu tidak ada lingkungan perancang. Kemudian yang kedua adalah sistem bahasa Melayu sederhana. Jadi sistem bahasa Melayu yang sederhana itu menjadikan ia mudah dipelajari. Karena dalam bahasa Melayu tidak ada dikenal tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa, tidak ada bahasa kasar dan bahasa halus seperti bahasa Sunda, dan bahasa Melayu paling banyak dikuasai oleh berbagai suku pada saat itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi tidak ada masalah. Kemudian alasan yang terakhir adalah bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Pada saat itu karya-karya sastra sudah menggunakan bahasa Melayu, seperti pada angkatan Balai Pustaka. Contohnya pada novel Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Belenggu, dan novel yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saatnya kita membahas tentang perkembangan bahasa Indonesia. Sejak diresmikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia makin berkembang dengan pesatnya. Buktinya, kosakata bahasa Indonesia selalu bertambah dari masa ke masa. Yang pertama adalah ejaan opposition. Sebelum mempunyai bahasa resmi bahasa Indonesia, dulunya sudah ada ejaan bahasa Melayu yang disebut dengan ejaan Van Ophusen. Ejaan ini diresmikan pada tahun 1901. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri pembeda pada ejaan ini, silakan perhatikan slide. Yang kedua adalah ejaan republik atau disebut juga dengan ejaan Suwandi. Nah, setelah diresmikan sebagai bahasa negara setelah kemerdekaan, disitulah bahasa Indonesia mulai berkembang dengan pesat. Kemudian, pada sekitar tahun 1947, membuat pedoman ejaan yang namanya ejaan republik atau ejaan Suwandi. Salah satu cirinya adalah gabungan huruf OE sudah berganti menjadi huruf O. Jadi tidak ada lagi Soe Wandi, tapi yang ada adalah Suwandi. Contoh lain juga ada pada slide. Kemudian yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan atau kita kenal sebagai EYD. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Nah, perbedaan-perbedaan ciri-ciri terlihat pada slide. Contohnya, pada ejaan Van Ophusen, huruf C itu dulunya ditulis dengan ejaan TJ. Kemudian pada ejaan republik atau Suwandi masih sama seperti itu. Kemudian pada saat 1972, yaitu pada ejaan yang disempurnakan sudah berubah menjadi C sesuai dengan bunyinya. Kemudian terakhir adalah pedoman umum
Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Ejaan ini adalah ejaan yang diresmikan pada tahun 2015 sebagai penyempurnaan tata bahasa Indonesia yang masih kita gunakan sampai sekarang. Nah, bagaimana pedoman-pedomannya nanti akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, itu tadi adalah pedoman-pedoman ejaan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Dengan adanya pembaharuan pedoman seperti itu, artinya bahasa Indonesia yang kita kenal dan kita gunakan pada saat ini adalah bahasa Indonesia yang sudah mengalami proses yang sangat panjang, sehingga lebih lengkap dan lebih sempurna. Meski pada kenyataannya tidak ada bahasa yang sempurna, bahasa akan terus berkembang dari masa ke masa. Hal ini mungkin saja dikarenakan kebutuhan dan kreativitas orang Indonesia juga akan terus bertambah dan terus berkembang. Nah, teman-teman, itu dia diskusi singkat tentang sejarah bahasa Indonesia. Dari diskusi singkat itu dapat diambil pelajaran bahwa bahasa Indonesia ternyata memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah sepatutnya sebagai anak-anak muda yang tinggal memakai bahasa Indonesia yang sudah relatif lengkap dan relatif sempurna sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan rasa syukur dengan cara mempelajari dan menggunakannya dengan baik dan benar, tentunya sesuai dengan kaidah, keperluan, situasi, dan kondisi, agar komunikasi bisa tetap berjalan dengan lancar. Demikian diskusi ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya. Gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.